Kami bersyukur kami boleh ada hari ini karena Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu, kami mungkin tidak ada hari ini. Tetapi semua itu karena anugerah-Mu. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat hidup yang Kau beri bagi kami sehingga kami boleh bersekutu pada hari Minggu ini. Bapa, kami ingin dengar firman-Mu, kami butuh firman-Mu, karena kami percaya ketika kami hidup dalam firman-Mu, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang melanda kami tetap berpegang teguh bahwa firman-Mu akan tetap menopang dan memberikan kekuatan pada kami. Terima kasih. Jadikan hamba menjadi penyambung lidah-Mu, dan setiap firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali sia-sia. Tapi Tuhan akan tetap berbuah terus, berlipat ganda, dan nama-Mu dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mendengar kesaksian Bapak Esra, wah sungguh luar biasa bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kehilangan sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Karena iblis berusaha untuk mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kita, sehingga kita sering dalam tanda kutip meragukan kuasa Tuhan. Kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan berkata tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Nah, pagi ini kita akan berbicara, ada beberapa slide yang akan saya tampilkan tentang kebahagiaan yang sejati. Nah, kita baca dulu ya dalam Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12. Tentang khotbah Tuhan Yesus di bukit, ya, ucapan bahagia. Saya akan bacakan sampai ayat 12 yang Bapak Ibu yang baca Alkitab, mari kita menyimak firman Tuhan ini bersama-sama. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan melihat bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena akan mereka beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Kalau kita melihat slide yang pertama tadi, ada gambar jalan. Bapak Ibu lihat ya, kenapa saya berusaha untuk menampilkan ini. Jalannya bagus. Pasti Bapak Ibu bilang begini, wih jalannya bagus, tapi sayang. Sayangnya kenapa? Kok kanan kirinya nggak ada rumah, kok kanan kirinya nggak ada pertokoan, kok kanan kirinya nggak ada mall, kok kanan kirinya nggak ada orang. Sayang jalannya bagus, tapi ya rasanya gimana? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang kehilangan kedamaian ketika dia berkata begini, aku bahagia tapi sayang nggak punya duit. Aku bahagia sayang, aku belum punya jodoh. Aku ya nggak bahagia ya sayang, kenapa? Belum punya anak. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kupas tentang apa itu kebahagiaan yang sejati sesungguhnya. Sebetulnya berbeda dengan apa yang ada di dunia ini. Kalau kita baca Matius 5 ayat 1 sampai 12 itu dikatakan, ayat pertama dibilang apa? Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah, karena mereka akan punya kerajaan sorga. Jadi ayat ini itu kontradiksi dengan dunia. Nah, banyak orang saudaraku memiliki kebahagiaan yang semu. Kenapa? Nah, kita lihat ya pandangan dunia tentang kebahagiaan. Nah, orang dunia bilang begini, kalau bahagia pasti mempunyai uang banyak. Tapi kalau saya nggak bahagia karena kekurangan uang, bokek nggak ada duit. Ya, berbahagia karena punya rumah, wah masih ngontrak, ya kurang bahagialah. Ya, mempunyai kendaraan pribadi, wah masih naik kendaraan umum, ya biasa aja. Mempunyai kesehatan yang baik, sakit-sakitan. Mempunyai gelar, tidak kuliah. Mempunyai jabatan, ya karyawan biasa. Punya usaha, usaha bangkrut. Mempunyai anak, belum punya keturunan.
mempunyai wajah ganteng atau cantik, wajah kurang menarik, ya kurang simpati dan sebagainya. Punya pacar tapi diputus pacar, jomblo dan sebagainya. Nah, itu adalah ukuran daripada kebahagiaan dunia yang saat-saat ini saudaraku orang sedang cari. Karena apa? Kalau kita lihat hari-hari ini, dunia sedang dilanda bukan saja COVID, tetapi ekonomi seluruh dunia pun sedang dilanda, saudaraku. Kita lihat perang antara Rusia dan Ukraina, penyakit yang belum berhenti. Saya dengar kabar itu COVID ada yang terbaru, tipe XE, itu bahaya lagi. Jadi saudaraku, begitu banyak sekarang orang kehilangan tentang kebahagiaan. Karena ukurannya apa yang dia lihat. Nah, makanya Tuhan berkata bahwa kebahagiaan itu tidak tergantung apa yang kita sedang alami. Kenapa? Karena kebahagiaan itu ada di dalam hati kita, bukan bergantung apa yang ada di luar. Next, selanjutnya, ya, ada 3 orang yang mendefinisikan tentang kebahagiaan. Ya, yang pertama namanya Stoa. Stoa yang hidup di Yunani ratusan tahun silam. Ya, dia berpendapat begini, bahwa kebahagiaan diperoleh melalui penderitaan secara terus-menerus. Ya, kebahagiaan kita peroleh jika kita kuat menderita. Dengan kata lain, bagi Stoa, kebahagiaan itu ada pada penderitaan. Makanya kan ada lagunya, lagu lama itu kan. Meskipun saya susah, gitu kan? Menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Ada hamba Tuhan berkata begini, wah saya nggak mau menderita. Saya mau istilahnya walaupun menderita juga ada berkat yang lain. Jadi Stoa bilang begini, kalau kita makin menderita, kita makin bahagia. Ya, saya yang mau berkata, siapa yang mau menderita setiap hari, saudara? Aku berkata, jangan apa, sekali cukup, gitu kan? Ya, terus Epicurus bilang begini, mengatakan sebaliknya, bahwa kebahagiaan itu adalah kenikmatan indrawi. Artinya semua hal yang bisa menyenangkan tubuh, dilihat oleh mata, dinikmati, itu namanya kebahagiaan. Makanya dunia mengalami namanya hedonisme. Segala sesuatu diukur dengan uang. Pelayanan diukur dengan duit. Nah itu, semuanya diukur. Tuhan nggak pernah ngukur dan takar kita, saudara. Jadi saudaraku, Epicurus bilang kalau kita menikmati hal dunia itu namanya bahagia. Kalau saya bisa makan McD, waduh saya bahagia. Tapi kalau saya makan warteg, saya nggak bahagia. Kenapa saya belum makan McD? Ya, kayak gitu saudaraku. Epicurus bilang kalau hal duniawi yang sudah kita dapat itu namanya kebahagiaan. Nah, itu pendapat mereka. Ya. Terus next, ada satu lagi orang yang bernama Hurlock. Hurlock bilang begini. Ada 3 aspek kebahagiaan secara psikologi. Yang pertama, yaitu acceptance, yaitu penerimaan. Kalau orang sudah merasa dihargai, diakui, dia merasa bahagia. Coba deh, ya, kalau di gereja disalam, terus orang buang muka, rasa kita bilang, udah salam baik, dia buang muka. Rasa kebahagiaan kita hilang. Orang perlu apa? Dihargai. Orang perlu diakui baru merasa, aduh, saya ini benar-benar manusia. Jadi kalau kita nggak dihargai, diakui orang, maka damai kita hilang. Salah. Tuhan tidak mengajarkan gitu. Sekalipun kita dibenci, Tuhan bilang apa? Tetap kita mengasihi. Wah, itu kan kontradiksi kan? Beda dengan dunia. Ya. Yang kedua, affection, kasih sayang. Kalau orang sudah hilang kasih sayang, ya suasana hatinya, emosinya, perasaannya terganggu, maka rasa kebahagiaan itu hilang. Ya, jadi kalau kita nggak disayang orang, artinya orang nggak respect sama kita, kita mulai berkata, aduh, rasa sukacita saya hilang. Saya mau berkata, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, biarlah sukacita dan damai, kebahagiaan itu tak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Yang ketiga namanya achievement, itu pencapaian, meraih apa yang dicita-citakan. Waduh, kalau saya nggak dapat cita-cita, terus kalau pekerjaan saya nggak dapat jabatan yang luar biasa, kalau saya dagang tidak berhasil, rasanya gimana ya? Hilang rasa bahagia saya, hilang rasa damai sejahtera saya. Makanya Hurlock bilang ada 3 aspek kebahagiaan dalam hidup manusia: penerimaan, kasih sayang, dan pencapaian. Itu dari ukuran standar dunia. Next. Ya. Nah, ini dia.
Nah, baru kita bahas nih tentang khotbah di bukit ya. Khotbah di bukit dapat kita sebut sebagai kristalisasi atas ajaran atau kata atau iman dalam hidup perbuatan Yesus. Khotbah di bukit bisa jadi dikatakan sebagai undangan bagi semua orang, terlebih bagi pengikutnya, untuk memiliki kehidupan yang berkarakter, memiliki sifat kebaikan Allah atau mencitra atau menghadirkan Allah kepada manusia. Ya, akan tetapi kebahagiaan yang dimaksud dalam sabda Tuhan Yesus di bukit ini adalah kebahagiaan yang terkait mutu manusianya, bukan apa yang dimilikinya. Saya garis bawahi bahwa kebahagiaan yang sejati yang khotbah tadi kita baca adalah terkait dengan mutu manusia, ya, bukan apa yang dimilikinya. Ya, sifat manusia, karakter manusia. Ketika kita hidup dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi, tetap kebahagiaan itu tidak akan pernah hilang. Makanya berbicara tentang apa? Mutu. Ya, ternyata bahagia itu tidaklah identik dengan keadaan yang baik. Betul? Makanya iblis berusaha curi kebahagiaan itu ketika kita menghadapi keadaan yang sulit, yang tidak mungkin. Dia ingin ambil sehingga kita meragukan, waduh, Tuhan nggak tolong saya. Waduh, Tuhan kok ninggalin saya. Dia berusaha ambil itu, saudaraku. Makanya khotbah di bukit itu ya tidak identik dengan keadaan yang baik, sebab yang namanya bahagia itu adalah sebuah pilihan. Ya, kita memilih untuk bahagia atau kita memilih untuk sebaliknya, tergantung kita. Kenapa? Ada orang yang punya banyak uang, hidupnya nggak bahagia loh. Saya pernah baca itu, ya, ada pengusaha yang, ya maaf ya, yang kolam renangnya aja bisa diganti Coca-Cola airnya, gitu kan? Saking kayanya. Tapi dia nggak bisa menikmati makanan. Kenapa? Karena penyakit. Ya, makannya cuman apa? Dia makan nasi, kadang-kala bubur, cuman kuah sayur, sama makanan yang bagi dia nggak enak. Tapi hartanya melimpah. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu mau nuker nggak? Jadi dia sehat. Ya, saya lebih baik sehat, ya, makan maaf, ya, makan seadanya, tapi bisa ngangkat kaki, ya, bisa menikmati. Kalau dia nggak bisa. Kalau coba Bapak Ibu tuker mau nggak? Ada nggak di sini? Coba angkat tangan. Ada yang mau nuker yang kayak gitu, makannya ditaker. Oh, nggak mau Pak, lebih baik saya makan nasi kecap, bisa ngangkat kaki, bisa kipas-kipas. Wah, betul nggak? Ya kan? Jadi ukurannya kata Tuhan bukannya apa yang kita miliki, tapi hati kita, itu dia. Mutunya di situ. Ya. Jadi apa yang kita miliki tetap jangan sampai kebahagiaan itu hilang, sukacita itu hilang. Kenapa? Dunia hari-hari ini banyak orang, saudaraku, bunuh diri. Bapak Ibu, banyak orang bunuh diri karena apa? Karena usahanya bangkrut, semua bangkrut. Ya, saya baca itu ada pengusaha di Jerman kalau nggak salah, dia tabrakin mobilnya, dia masuk ke rel kereta, jadi kereta sedang meluncur, diadu saudara sampai hancur. Ada yang lompat dari menara tinggi, itu pengusaha-pengusaha yang bangkrut. Kenapa? Karena dia tidak kenal Yesus. Karena dia pikir kalau sudah begitu berarti hidupnya berakhir. Saya mau berkata, no, 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 hidup kita belum berakhir. Artinya kalau kita hidup apapun yang kita hadapi, sekalipun sulit, ketika kita punya Tuhan, kebahagiaan itu akan memancar dalam kehidupan kita. Amin. Next, selanjutnya. Nah, arti kebahagiaan menurut Alkitab, kata bahagia dalam bahasa Yunani-nya adalah makarios. Ini bukan makanan, nih makaroni ya, ada makanan makaroni udah, pagi-pagi udah lapar nih gitu. Ini makarios, ya. Kata makarios berasal dari kata makar. Makar artinya sesuatu kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh keadaan atau kondisi apapun. Ya, inilah suatu sukacita atau joy yang tidak terganggu oleh perubahan situasi hidup. Ya, pada pihak lain happiness itu kebahagiaan tergantung pada suatu kehidupan. Makanya saudaraku, kita harus tetap joy. Makanya ada kata enjoy, gitu kan? Hidup gini enjoy aja, gitu. Artinya sukacita aja apa yang kita hadapi. Tetap tenang, tetap berharap sama Tuhan. Kalau orang berbahagia, ya happiness tergantung pada suatu hidup. Nah, jadi ternyata bahagia itu tidaklah identik dengan keadaan yang baik. Nah, saya bongkar nih. Kita taruh di otak ya. Bahagia tidak identik dengan keadaan yang baik. Betul? Apapun yang kita hadapi,
kalau Yesus bersama dengan kita, tetap kita sukacita. Betul nggak? Sebab yang namanya bahagia itu adalah sebuah pilihan. Kita memiliki untuk bahagia atau kita memiliki untuk sebaliknya. Amin. Dulu saya sekolah. Sekolah itu dikasih jajan. Saya pernah cerita ya, hanya berapa ya? Bukan jajan ya, buat ongkos naik bus. Itu pun nggak cukup. Dulu saya sekolah itu minumnya pakai minum air keran. Saya masih ingat tuh, nggak ada orang, celingak-celinguk, kan nggak enak tuh kan. Gengsi juga gitu, nggak punya uang. Air keran, minum. Tapi nggak pernah sakit. Tapi Bapak Ibu di rumah jangan coba-coba ya minum air keran, nanti maaf, buang-buang air. Gitu kan. Ya, saya ingat sekolah saudaraku selama berapa tahun itu nggak pernah jajan, emang nggak ada uang. Bukan berarti saya berkata, waduh, kok Tuhan tega banget. Enggak. Tetap jalani hidup. Makanya mama saya, orang tua saya menjadi kekuatan saya. Dia selalu bilang, bersyukur apapun yang kamu terima, tetap bersyukur kami masih hidup. Gitu. Makanya saya belajar dari sekarang. Mulai dari dulu sampai sekarang. Apapun yang terjadi, sukacita itu jangan pernah hilang. Tetap kita berkata, apapun yang terjadi Tuhan, Engkau mau mengasihi aku, mengizinkan aku yang terburuk, Tuhan tetap baik bagi kita. Amin. God is good. Ya. All the time, God is good. Ya, apapun yang menimpa kita, Tuhan tetap baik bagi kehidupan kita. Sebab apa? Kebahagiaan itu tergantung apa yang sedang kita lihat, tapi tergantung apa yang ada di dalam hati kita. Kalau Yesus ada dalam hati kita, sukacita itu tidak mengalir, tidak akan pernah kering. Amin. Next, selanjutnya. Nah, Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Saya akan bacakan ayat ini buat Bapak Ibu ya. Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Siapa yang berbahagia kata Tuhan? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya." Ya. Next slide tadi Lukas 11 ya. Kata bahagia yang dipakai dalam Lukas 11 ini terjemahan aslinya New King James Version adalah bless. Tahu Ibu artinya kan bless artinya diberkatilah. Itu kata bahagia berkata artinya di bless dalam New King James Version. Dan ada kata more than artinya lebih. Jadi ayat tersebut harus terjemahkan kira-kira demikian. Yang lebih diberkati ialah mereka yang mendengar firman dan yang memeliharanya. Simple bahagia itu. Bahagia itu nggak perlu dipelajari. Bahagia itu keluar ketika kita dengar firman dan pelihara firman dalam hidup kita, taati firman, maka itu akan mengalir yang tidak akan pernah kering. Makanya ketika Yesus ketemu perempuan Samaria, dia bilang apa? Perempuan Samaria bilang begini, "Guru, engkau haus, aku akan minta air." Dia bilang, Tuhan Yesus apa? Ya kalau air ini akan haus ya, terus haus, tapi kalau air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan pernah haus lagi. Makanya kalau kita hidup dalam firman setiap saat, dia akan terus mengalir apa? Bless itu. Bless itu. Bless itu mengalir. Tidak akan pernah kering. Yang apa? Dengar dan pelihara firman itu. Bukan hanya dengar, bukan hanya pelihara, tetapi melakukan firman itu. Amin. Jadi pelihara firman itu supaya saudara diberkati Tuhan. Lakukan firman itu supaya diberkati Tuhan. Ya, next selanjutnya. Nah, jadi konsep firman menurut firman Allah lebih luas dari kebahagiaan dalam konsep logika dan tradisi kemanusiaan yang tadi tuh. Ya, orang-orang yang ngomong tentang kebahagiaan. Wahyu 1 ayat 3 berkata begini, berbahagialah mereka. Lebih jelas ya, baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, turuti firman Tuhan, artinya melakukan firman Tuhan itu, maka engkau pasti berbahagia. Simple. Bahagia itu bukan karena kita memiliki sesuatu yang banyak, enggak. Banyak orang yang punya harta banyak, enggak ada yang banyak yang enggak bahagia. Karena apa? Rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir. Kalau kita mah tenang, kalau kita hidup dalam firman Tuhan, maka kita percaya bless itu akan mengalir sepanjang saat dalam hidup dan tidak akan pernah kering. Jadi itu berbicara tentang apa? Mutu kehidupan kita, iman kita kepada Tuhan.
mengalir setiap saat. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi hari ini, mungkin kita sedang mengalami masalah berat, tekanan berat, biarlah damai atau sukacita itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita. Ya, mungkin orang berkata, Pak, gimana keadaan? Ya, ada orang kan, baik-baik saja. Ya, memang baik. Kita akan berkata, ya baik. Apapun yang saya hadapi, mungkin saya sedang menghadapi keadaan tidak enak, tapi saya berkata, Tuhan tetap baik dalam kehidupan saya. Tetap bersukacita. Tetap berharap pada Tuhan. Itu mutu kehidupan orang-orang Kristen. Makanya dunia melihat orang berbahagia dari apa yang dia miliki. Kita memiliki Yesus. Kita sudah berkata kita bahagia sepanjang kehidupan kita. Bahwa apa yang kita miliki itu cuma titipan dari Tuhan. Next, selanjutnya. Ya, ini adalah namanya Martin Lloyd Jones. Dia berkata begini, ya, seorang hamba Tuhan, kapanpun engkau mendahulukan kebahagiaan di atas kebenaran, kau pasti akan jatuh dalam penderitaan. Itulah pesan agung Alkitab dari awal hingga akhir. Mereka yang sungguh-sungguh bahagia hanyalah mereka yang mencari cara untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ini saya senang kalimat ini. Mereka yang sungguh-sungguh bahagia, ya, hanyalah mereka yang mencari cara untuk hidup dalam kebenaran. Loh, kok bisa ya, Pak? Jujur ya, kalau kita hidup jujur, hidup benar, hidup nggak mau melakukan yang duniawi. Kalau orang lain lakukan, kita diajak, kita nggak mau. Kita itulah orang yang berbahagia. Tapi Pak, gimana mau berbahagia Pak? Kita hidup benar aja dibenci orang, betul nggak Bapak Ibu? Kita hidup jujur aja dibenci orang. Kita nggak ngikutin aja sama orang, wah sok suci lu, sok ini lu. Nah, Martin Luther bilang kalau kita hidup benar, kita akan mendapat kebahagiaan itu sesungguhnya. Ya, makanya kalau kita melihat orang-orang yang hidup benar, saudaraku, itu banyak musuhnya. Benar. Coba ada di kantor. Orang lain korupsi kita kagak. Waduh, kita paling dibenci. Lah, makanya kata Martin Lloyd ini Jones itu benar-benar ya. Kalau kita hidup benar, itu banyak orang nggak suka sama kita. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita menyukakan hati Tuhan. Kita hidup lurus. Makanya dalam dunia politik saya lihat orang-orang yang hidup dengan kebenaran itu musuhnya banyak. Ya, tapi tetaplah kita mendahulukan kebenaran supaya dapat apa? Kita mendapatkan kebahagiaan. Ya, jangan kita mendapat kebahagiaan, kita melanggar kebenaran. Maka dia bilang apa? Kau pasti akan jatuh dalam penderitaan. Ya, jadi hidup jujur, hidup benar. Ya, jangan kita nggak hidup benar. Ya, kita jangan kompromi. Ya, dengan apa? Dengan dosa. Baru kebahagiaan itu akan melimpah bagi hidupmu. Ya, orang lain aduh takut Pak. Kalau kalau kita hidup benar, hidup jujur, wah gimana berhasil? Saya mau berkata, itulah orang dunia melihat yang di mata. Kalau kita melihat yang tidak kelihatan. Makanya Bapak Ibu, kalau yang kerja di kantor, kerjalah yang benar. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Kalau usahalah yang benar. Pasti kebahagiaan itu akan mengikutimu. Sulit, Pak. Memang. Saya mau berkata hidup benar itu nggak gampang. Ya. Tapi kalau kita hidup benar, Tuhan menjadi pembela dan penolong kita. Amin. Ya. Jadi jangan dahulukan kebahagiaan dulu. Hidup benar dulu. Baru kebahagiaan itu akan mengikuti saudara selama-lamanya. Ya, siapa yang mau hidup benar? Amin. Hidup benar. Ya. Saya ngomong begini karena mengalami banyak gitu ya, dibenci orang gitu, nggak disukain orang, tapi nggak apa-apa. Orang nggak suka sama kita, yang penting Tuhan kita senangkan, itu aja intinya. Supaya apa? Kebahagiaan itu mengalir dalam kehidupan kita. Next, selanjutnya. Ya, nah ini ada seorang perempuan, ini udah meninggal nih. Ini ada yang pernah baca kisahnya? Ini saya lihat nih siapa gitu, saya teliti. Ini satu pelajaran buat kita. Ya, next namanya
perancang busana dan penulis terkenal dunia namanya Kirzakia Rodriguez. Ini dia posting sebelum meninggal. Dia berkata begini, ya dia punya penyakit kanker. Ya, ini orang kaya, itu perancang dunia. Ya, saya memiliki mobil merek termahal di dunia di garasi saya, tapi sekarang saya berpergian dengan kursi roda. Kan saya bilang, kebahagiaan itu tidak tergantung apa yang kau miliki. Kalau udah sakit, gimana mau bahagia? Betul, selama kita sehat, selama kita diberkati Tuhan anugerah, kita orang yang paling berbahagia sebetulnya. Ya kan? Kalau dia nggak bisa, hanya di kursi roda. Ya, rumah saya penuh dengan segala macam desain pakaian, sepatu dan barang berharga yang mahal, tetapi tubuh saya terbungkus oleh kain kecil disediakan oleh rumah sakit. Dia nggak bisa pakai pakaiannya sendiri yang dirancang. Kenapa? Dia sakit, cancer. Siapa yang nikmatin? Orang lain, dia kagak. Ya, ada cukup uang di bank, tetapi uang itu tidak menyembuhkan saya sekarang. Nah, saya bilang kan, dunia ukurannya bahagia karena punya sesuatu. Kita enggak. Kita punya Yesus. Ya. Rumah saya seperti istana, tetapi saya berbaring di tempat tidur di rumah sakit. Nggak bisa nikmatin. Ya. Saya biasa pergi dari satu hotel bintang 5 ke hotel bintang 5 yang lainnya, tapi sekarang saya menghabiskan waktu di rumah sakit untuk berpindah dari satu lab ke lab lainnya. Nah, saya bilang, saudaraku, nggak punya Yesus itu sayang. Ya. Saya memberikan tanda tangan kepada ratusan orang. Hari ini catatan dokter adalah tanda tangan saya. Saya memiliki 7 ahli kecantikan untuk mendekorasi rambut saya. Rambutnya botakan. Hari ini saya bahkan tidak memiliki rambut di kepala saya. Oh, dia punya 7 ahli kecantikan dekorasi rambut, tapi sehari ini dia rambutnya nggak botak karena cancer. Dengan jet pribadi saya bisa terbang kemanapun saya mau. Tapi sekarang saya harus meminta bantuan 2 orang untuk pergi dari beranda rumah sakit. Dia harus pergi dari kamarnya ke aula, dibantu 2 orang. Padahal dia punya jet pribadi. Meskipun ada banyak makanan. Ya, itu ya. Diet saya adalah 2 pil sehari. Waduh, saudaraku, mau nggak saudaraku tukar sama dia? Makannya 2 pil sehari. Waduh, kasihan banget ya. Dan beberapa tetes air garam di malam hari. Bisa bayangin. Hanya tetes garam di malam hari. Menderita nggak? Sangat. Rumah ini, mobil ini, jet ini, perabotan ini, begitu banyak rekening bank, begitu banyak gengsi dan ketenaran. Tidak ada yang berguna bagi saya. Tak satupun dari ini yang bisa membuat saya lega. Menghibur wajah banyak orang dan sentuhan mereka, tidak ada yang kekal di sini. Makanya Salomo bilang apa? Segala sesuatu di kolong langit itu, saudaraku, itu akan semua lenyap, tidak ada gunanya. Makanya saudaraku, hari ini apapun yang terjadi, apapun keadaan, apapun yang kita miliki, kita bersyukur sampai hari ini boleh hidup. Itu karena Tuhan. Ya, itu karena Tuhan. Makanya apapun yang kita alami, tetap kita sukacita, joy, tetap tenang, tetap merasakan, biarlah Tuhan jangan sampai kebahagiaanku, sukacitaku lenyap, hilang. Dan iblis ingin curi itu. Kenapa? Waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa, sesungguhnya mereka adalah mempunyai happiness, kebahagiaan sejati. Tetapi ketika dosa masuk, maka kebahagiaan itu dicuri. Sehingga mereka merasa apa? Telanjang, takut dihukum Tuhan, dan akhirnya mereka apa? Melawan Tuhan. Makanya saya mau berkata hari ini, biarlah mutu kekristenan kita makin hari makin luar biasa. Hati kita makin diterangi oleh firman, makin hari makin hidup benar, makin hari makin dekat dengan Tuhan, sehingga sukacita yang kita alami itu terus memancar dalam kehidupan kita. Ya, jadi kekristenan itu jangan kita pikirkan mau enaknya saja. Apapun yang kita hadapi, yang tidak enak sekalipun, kita masih bisa berkata, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupanku. Tuhan, Engkau sungguh ajaib dalam kehidupan. Biarlah pagi ini melalui firman Tuhan tentang kebahagiaan sejati. Biarlah kebahagiaan itu bukan apa yang kita lihat dan miliki, tetapi mutu kekristenan kita makin hari makin dekat dengan Tuhan, makin hari makin dewasa dengan Tuhan, makin hari makin mengandalkan Tuhan. Dunia ini sedang
lenyap kata firman Tuhan dengan segala keinginannya. Tapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Artinya orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan itu akan tetap bersama Tuhan selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Tahu lagunya semua? Ada slide-nya nggak? Ada ya. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Haleluya. Musiknya ada? Ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Haleluya. Hanya Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandang sampai ke dalam hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Bapa, seperti lagu ini, biarlah hati kami tetap ada bersama Engkau. Tuhan, biarlah jangan sampai sukacita dan damai kami hilang oleh keadaan. Tetapi biarlah kami makin meluap sukacita dan kebahagiaan itu, sekalipun keadaan tidak mengenakan, sekalipun keadaan tidak mendukung, sekalipun keadaan Tuhan tidak membuat secara mata kami itu merasa bahagia. Tetapi biarlah terus mengalir seperti Kau katakan, dari dalam hatimu akan keluar aliran air hidup, karena firman yang membersihkan kami. Tuhan, apapun yang kami hadapi, sekalipun dunia ini goncang, tetapi biarlah kasih setia kami kepada Engkau tetap teguh. Sukacita kami tetap meluap. Kami tetap berkata, Tuhan itu baik bagi kehidupan kami. Terima kasih, biarlah kami menjadi orang Kristen yang bermutu,
orang Kristen yang betul-betul Tuhan mempunyai karakter yang betul-betul hidup dalam kebenaran. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami boleh Tuhan tetap percaya bahwa apapun yang sedang kami hadapi, Tuhan menjadi penolong kami. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita semua yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Amin. Amin.